membacakannya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam kehidupan bersama tentu kita tidak luput dari adanya perbedaan, bahkan kadang kesalahpahaman. Namun tetaplah untuk saling mengampuni dan hidup dalam kasih. Salah satu wujud nyata adalah ketika kita membagikan sukacita dan damai kepada sesama. Untuk itu, mari kita nyatakan bersama dalam menyanyi lagu Bersukacita. Dari
Ya, Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita menyadari bahwa tidak mampu buat kita, tidak mudah buat kita untuk bisa memahami akan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Maka mari kita minta pertolongan dari Roh Kudus. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami telah menyiapkan hati kami ya Bapa, menyiapkan hati kami untuk boleh diisi oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan. Tetapi kami juga menyadari akan keterbatasan kami. Tidak mudah bagi kami untuk bisa menyelami, memahami akan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Maka Tuhan kami mohon, curahkanlah kepada setiap kami Roh Kudus-Mu, sehingga biarlah dengan Roh Kudus yang boleh ada dalam hati kami, dalam hidup kami, maka kami boleh belajar untuk mengerti, belajar untuk mendengarkan, dan terlebih lagi belajar untuk melakukan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang telah menyiapkan hati, yang telah menyiapkan pikiran dan hidup untuk boleh diisi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari silakan 3 rekan yang terkasih maju ke depan. Nih, kita mau ngobrol. Nah, ngobrolnya apa? Hari ini nih tema kita tuh tentang keluarga yang melekat. Ya. Ketika kita bicara soal melekat nih, Mama, Ca, gitu ya. Kalau ngomongin melekat, apa sih yang kebayang? Mau siapa dulu? Ayo Mas Egi. Yang senior dulu, Pak Christian Siregar. Dia ngangkat mic kirain mau jawab, nggak taunya cuma bilang yang senior dulu. Gitu. Berarti Bu Tili yang jawab. Oh iya, berdiri kan ya. Karena kan yang paling senior di sini Bu Tili loh. Di sini. Oh salah. Ayo Pak. Kalau melekat, ingatnya itu apa ya? Banyak sih, misalnya amplop merampok melekat. Nah, Terus ya mungkin roti kali ya. Sama apa namanya itu? Tega melekat. ya. Banyak. Ikan melekat juga. Nah, artinya ketika kita ngomongin melekat itu adalah sesuatu yang nempel ya. Nempel. Sesuatu yang nempel ya. Mungkin Caca nih, yang paling tua kita yang paling muda ya Mas ya. Nah, bisa kayak gitu. Nah, kalau aku ngomongin soal melekat, inget waktu kecil punya guling khusus. Guling apa? Guling. Oh, guling khusus. Jadi adik-adik juga kayaknya dong. Caca, itu guling kayaknya yang udah bau gila. Ya. Betul. Oke. Udah bau giler, bau ompong dan busuk gitu. Oh, Tapi busuk. itu favorit banget tuh. Jadi melekat kemana-mana, kalau nggak ada itu nggak bisa tidur. Kayaknya kita mesti ke sebelah nih, ke kamar dia nih. Kita lihat jangan itu guling ada nih ya. Jadi sesuatu yang nempel terus ya. Sesuatu yang nempel terus. Kalau nggak ada itu bisa tidur nggak Cak? Waktu kecil enggak, sekarang udah bisa. Oh sekarang Udah bisa. Oh, udah bisa. Jadi dia bilang, ibu jangan ke sebelah, gulingnya udah nggak ada. Oke. Kalau Mas? Kalau tadi saya ingat masa kecil, saya ingat masa remaja gitu ya. Apalagi khususnya masa-masa lagi pacaran misalnya gitu ya. Yang sama yang mana nih? Sama yang sekarang jadi istri lah. Soalnya langsung dipelototin namanya istrinya sekarang nih. Oke. Kalau pertama pacaran, BC Bapak Ibu biasanya tuh masa itu berbunga-bunga gitu ya. Sekarang udah enggak? Masih. Pengennya tuh berdua terus nempel, padahal udah pamit pulang. Udah tapi pengen ketemu lagi sampai-sampai kalau telepon udah dulu ya udah tapi dia kamu duluan yang tutup teleponnya, kamu duluan lah gitu ya. Kayak bacopet mungkin gitu nggak, bacopet Mas Pijar melekat nggak, malu-malu ya kayak gitu. Awal-awal tuh biasanya tuh yang ini ya, rasa kedekatannya. Oke. Ya, tapi artinya ada banyak hal yang kita bisa katakan ini melekat adalah ketika sesuatu yang bisa nempel terus gitu ya. Yang membuat kita kalau nggak sama-sama tuh kayak ada yang salah. Ya. Betul nggak sih? Ya. Kayak ada yang salah Ada yang gitu. kurang gitu. Kayak ada yang kurang. Perangko aja kalau nggak ada amplop aja nggak ada perangko nggak bisa dikirim, ya nggak bisa dikirim. Artinya ada sesuatu yang salah di sana. Kayaknya Caca ada yang ngomong nih. Enggak, ini cuma nempel aja.
dia yang paling muda. Maksudnya ya Tuhan? Maksudnya paling hafal. Oh, paling hafal. Paling deket sama yang sekolah minggu. Jadi waktu ngomongin soal melekat aku jadi ingat tadi yang waktu Pak Kris bilang seperti roti dan mentega. Nah sekarang aku mau ajak kita nyanyi. Tahu kan lagu kau temanku, temanmu kita selalu. Nah kita praktekin sekarang bisa berdiri Oke. bersama diri. Kau temanku, waktu kau. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Terus maju, mendorongku terus maju. Tolong ditanyakan, dan bila kau sedih, akan memelukku dalam temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega Bicara melekat, maka tadi kayak roti. Sebenarnya saya nggak bayang roti sama roti sih, roti sama mentega sih. Roti Tapi sama. kalau roti, saya kalau beli roti tawar, 2 roti tawar tuh pengen ditangkap, gitu kan ya? Dijadiin satu. Kalau tiba-tiba dijadiin satu kan nempel. Ada perekatnya. Harus ada perekatnya. Jadi mari kita cari lem. Oh, roti pakai lem selesai gitu ya. Tapi roti enaknya pakai apa? selai. Selai, ya, mentega, selai. Tahu makannya pakai apa? Pakai selai. Selai apa? Oh, pakai coklat. Pakai selai coklat, ya pakai selai coklat, ya pakai mentega, pakai segala macam. Itu kalau roti. Itu kalau roti. Kalau keluarga yang bikin melekatnya apa nih Mas? Keluarga yang bikin melekatnya dari yang paling senior dulu. Kalian nggak ada. Pak Kris. Gimana? Kalau yang bikin melekat dalam keluarga itu ya. Itu jawabannya benar. Itu jawaban yang paling realistis. Apa yang bikin melekat? Ini pendetanya siapa sih? Coba ya, yang bikin melekat itu ini lagi kebaktian ya, lagi ibadah ya, lagi khotbah ya. Itu curahan hati seorang istri. Curahan istri. Ada yang melekat itu boleh katanya uang. Cukup nggak hanya dengan uang maka keluarga pasti akan melekat? Pertanyaannya jadi seperti itu. Apakah dengan uang banyak? Kita bilang uang ya tadi ya, definisi dari uang. Bahwa yang bikin melekat keluarga itu adalah uang. Apakah seorang yang memiliki uang begitu banyak maka keluarganya pasti melekat? Kayaknya sih aku bilang enggak ya. Karena kalau kita banyak uang malas pulang ya. Pak kemana Pak? Kalau pulang emang kemana? Emang kemana? Emang siapa pergi kemana jadi malas pulang? Banyak pulang. Artinya ternyata ketika tadi kita ngomong secara realistis, uang yang kita anggap menjadi melekat di dalam rumah tangga, di dalam sebuah keluarga, ternyata bukan itu. Ya, ternyata bukan itu. Ketika nggak punya uang, apakah pasti keluarga itu akan berantakan? Pasti nggak akan melekat? Belum tentu juga. Apakah keluarga yang uangnya begitu banyak, maka pasti akan jadi pelekatan? Enggak juga. Pak Ongko gelengnya kencang. Enggak. Enggak. Kalau gitu apa yang bikin melekat? Abang akan menyampaikannya. Silakan. Aku udah tahu jawabannya ada di Kolose. Ada di Kolose. Kolose 13 tadi yang dibaca ya. Tadi yang dibacain sama Astrid tuh. Masih ingat kan Astrid? Ayo hafalannya apa? Ayo. Dia langsung buka contekan dong. Saya kok bukan langsung buka Alkitab ya. Jadi yang melekat itu WC Bapak Ibu, karena ini berkaitan juga dengan ayat Alkitab
dulu ya. Gak kata-katanya tapi. Ilona, cek dulu nak. Ilona langsung ngomong. Ilona aja kayaknya lupa. Yaitu ada kata-katanya, kata kunci adalah kasih yang mengikat dan mempersatukan. Yes. Kenakanlah kasih, ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu menurut dari juga, ya. Jadi ternyata uang bisa, tapi bukan itu yang menjadi pokok utamanya. Tapi yang jadi pokok utamanya itu adalah tadi kenakanlah kasih, itu kan baca Johan tadi ya. Kenakanlah kasih yang boleh dikatakan adalah mengikat. Ternyata yang mengikat ini adalah kasih yang gimana nih, kita lagi mau tes yang mau nikah nantinya. Ayo Cak. Seru ya kayak gini ya. Kasih yang kayak gimana? Kasih yang bisa menerima ketidaksempurnaan. Lulus. Kasih yang bisa menerima ketidaksempurnaan. Maksudnya apa nih Cak? Karena pasti kan dalam suatu komunitas sendiri kepalanya banyak, perasaannya pun juga banyak. Setiap orang punya perasaan yang berbeda-beda gitu. Nah di dalamnya sih ada gesekan, bahkan juga ya perbedaan-perbedaan di dalamnya. Tapi tadi kasih yang melekat itu, aku teringat sama tadi kegiatan yang kita lakukan, salam damai. Ketika kedua orang pinjam tangan, boleh Pak? Pinjam tangan. Nah, salam damai ini aku merasa bahwa ada pengampunan, sering memberi pengampunan, dan juga ketika bersalaman ada tangannya itu melambangkan hati. Jadi di situ aku melihat bahwa yang menerima ketidaksempurnaan memberikan pengampunan, dan itu diikat oleh yang namanya kasih. Bukan amplop, beda. Tapi nggak ada amplopnya. Kayak Evan maunya salaman ada amplopnya nggak ada. Dia kayaknya yang sini yang ngajarin yang ini kayaknya. Ya, artinya kasih yang bisa mengikat itu adalah kasih yang bisa merekatkan ketidaksempurnaan ya. Tadi Caca kasih contohnya adalah komunitas ya. Kalau kita ada banyak kepala dengan berbagai macam pikirannya, dengan latar belakang yang berbeda, keluarga juga sama. Suami istri, siapa di sini yang suami istri nggak pernah berantem? Berantem banget. Pilih mau makan bakso apa pecel lele, nah itu. Kalau Iren begitu ada bagiannya makan bakso atau pecel lele, dia sweet. Oh, sulit. Ya, menang yang mana gitu ya. Ternyata ada berantemnya ya. Selain ada lagi nggak yang nggak pernah berantem suami istri ini? Ada nggak? Pernah nggak kok? Oh sering. Pengakuan dosa dia. Ternyata sering. Saya kami dua-dua pasangan pendeta ya. Sudah dijawab ya? Jarang. Kenapa jarang? Jarang nggak berantem. Jarang nggak berantem. Pak Kris jarang. Kenapa? Karena istrinya jarang. Ya. Artinya ternyata ketika suami istri pendeta pun terjadi namanya perbedaan pendapat. Ya. Kenapa? Karena kami masing-masing punya cara berpikir, punya keinginan, punya harapan, punya impian yang mungkin berbeda dengan pasangan kita. Orang tua sama anak, siapa di sini yang nggak pernah berantem? Ayo, siapa yang nggak pernah berantem sama mamanya? Nggak pernah berantem, nggak pernah marah sama mama? Pernah. Kenapa? Emang mama ngapain kamu marah sama mama? Emang mamanya ngapain? Hah? Kalau sama mama, sama grandma lebih berantem banyak yang mana? Sama mama. Kalau grandma nggak suka berantem sama grandma. Enggak, kalau grandma baik ya. Karena maunya soalnya grandma mau supaya ajak jalan-jalan sama kamu ya. Artinya saudara-saudara bahwa orang tua anak pun bisa akhirnya terjadi selisih pendapat, ya, bisa terjadi selisih pendapat. Ketika terjadi perbedaan cara berpikir, ketika ada perbedaan pendapat, perbedaan impian, ketika ini tidak dikomunikasikan dengan baik, maka bisa terjadi yang namanya perselisihan. Ya. Tapi kalau istilahnya Caca tadi bisa ada gesekan, ya, bisa ada gesekan yang bisa melukai sebenarnya. Dan ketika melukai, orang bisa sakit hati. Dan ketika sakit hati, maka yang bisa memulihkan itu cuma satu, kasih.
kasih tadi itu, ya. Kasih yang boleh menyempurnakan, kasih yang boleh akhirnya membuat terjadinya sebuah pengampunan, ya. Betul ya Kak ya? Nah, karena di ayat atasnya begitu tuh, ampunilah seorang akan yang lain, karena ini yang boleh menjadi penyempurnanya, yang boleh melekatkan. Nanti ini ada yang ini lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kasih yang akan menyempurnakan itu, ini kan konteksnya dalam keluarga. Ini kan ngomongin keluarga, Bapak Ibu itu ngomongin banyak generasi, dari yang balita, anak-anak sampai yang lansia. Nah, ternyata semua generasi itu dirayakan. Sama seperti setiap minggu kan dari intergenerasi, dan ada sebuah nyanyian yang bagus gitu ya, nyanyian yang menggambarkan bagaimana semua generasi itu dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Ya. Nah, itu akan disampaikan nyanyian ini WC, Pak Kris dan Caca oleh paduan suara vokal grup katanya ya. Ini datang jauh nih. 80 jam dari Kalau tadi kalau tadi 29 jam, Iya. kita membawa orang-orang ini 50 jam. Nah, kalau grup yang ini kan lebih banyak nih. Iya. Karena lebih banyak untuk mendatangkan mereka itu butuh waktu berapa banyak? 80 jam. 80 jam. Vokal grup Majelis Jemaat. Oke, silakan maju. Kita mulai ya. cinta itu. Gitu. Iya, jadi artinya sini kita bisa belajar bahwa keluarga yang melekat itu nggak cuma papa, mama, dan anak-anak ya. Ya. Tetapi bagaimana kita sebagai GKI Kepaduri, kita ini juga adalah keluarga. Nanti saya suka bilang gini, GKI itu adalah Gereja Keluarga Indonesia. Ya. Dan dia bilang, kemanapun saya pergi ke kota manapun, ketika saya melihat GKI, berarti di sana ada rumah saya. Berarti di sana adalah keluarga saya. Ya. Maka biarlah kita
sebagai keluarga GKI Kemandiri kita juga boleh dipersatukan, diikat oleh kasih. Setuju nggak Bang? Setuju. Walaupun kadang-kadang mungkin ada konflik atau perbedaan pendapat, itu hal wajar. Tapi kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita juga belajar terus-menerus untuk saling mengasihi. Habis. Oke, Di closing statement. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa mengasihi ya Le. Oke. Pak Christian. Oke, saya kira ini yang boleh menjadi pelajaran buat kita semua. Ketika kita di dalam bulan keluarga ini jangan berhenti hanya sampai di bulan Oktober, tapi setelah bulan Oktober pun kita boleh diingatkan bahwa kita adalah keluarga. Kita adalah bagian dari keluarga GKI Kemandiri. Maka mari belajar untuk melekat dan menempatkan kasih sebagai perekatnya yang mengikat dan menyempurnakan. Tuhan menolong kita semua. Amin.
badminton ganda campuran. Ibu Penatua Modi Dawati boleh siap-siap untuk memberikan hadiah. Ibu Modi, halo. Sedang Ibu on the Modi. way. Juara pertama, lomba badminton ganda campuran Jatuh kepada Reka dan Mama. Udah ke spill, kita beralih ke juara kedua. juara kedua jatuh kepada Titik-titik. ya, Edi dan Michelle. Boleh Oke, juara ketiga jatuh kepada titik-titik. Erik dan Letri. Mau speech? Mau pidato? Sayang nih kayaknya ternyata nggak juara. Oh iya, biar melekat katanya. Bukan. Nggak bukan di badminton, bukan di hati kita semua. Oke, juara keempat jatuh kepada Niko Niko dan Mari. Semangat guys. Terima kasih. Oke, berikutnya untuk ini Ini dia. juga seru ini. Ini kita akan mengumpulkan untuk Family moment Bidai Valori. lomba foto. Dari sekian foto yang udah masuk ke tim panitia, Betul. sudah seleksi, ada beberapa foto Nominasi. yang akan kita tayangkan sebentar nanti. Media, silakan. Foto pertama dikirim oleh keluarga Ibu Guar dan Om Yani. Jadi fotonya ini foto yang pertama. Boleh dipersilakan maju ke depan. Salah satu keluarganya juga boleh. Ibu Guar atau Om Yani atau Oh nggak ada. Oke lanjut saja. Yang kedua itu ada dari keluarga Ibu Feby, yaitu ibu keluarga dari Pewaris juga nih. ya keluarga pewaris dari Baby, perwakilan untuk maju. Pewaris. Sudah mempersiapkan. Pewaris. Kerenan aslinya. Yang ketiga nih siapa nih? Selanjutnya itu ada dari keluarga Pak Kristanto. Nah untuk yang keempat Ini foto dari keluarga Ibu Siana, Ibu Jen Dewayanti. Mungkin Ibu Siana ada? mana? Nggak datang ya? Oke, selanjutnya itu ada dari keluarga Pak Ian Tambunan. Ada nggak? Boleh diwakilkan atau dari keluarganya? Setelah itu ada foto dari keluarga Pak Hendra Dunia. Yang selanjutnya itu ada dari keluarga Pak Edi. Udah menang badminton, termasuk nominasi juga. Berikutnya foto dari menantu Adelin. Yang ini dia sampai kanan nih. Yang selanjutnya ada dari keluarga Ibu Watilina Sorry, Watilina
Lalu selanjutnya ada foto dari keluarga Ibu Dewi Ras. Lalu Yang terakhir, masih ada yang terakhir. foto dari keluarga Ibu Loreta. Dipersilakan untuk keluarga Ibu Loreta. Nah inilah foto-foto yang berhasil masuk dan kami sebagai nominasi untuk setiap foto yang sudah masuk adalah foto dari Keluarga Andy. Ayo. kemudian Ada juara kedua. wah ini favorit saya ini sebenarnya Oh. sebab ini pasti juara saya. Oke, juara kedua dari foto-foto tersebut jatuh kepada foto yang dikirim dari Niko. Oh, Niko siapa tadi bilang Niko? Dari Eloy. Iya dong. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman. juara pertama lomba foto keluarga budaya keluarga 2025 tahun ya. Jatuh kepada Loretta. Ayo maju lagi. Itu lagi makan apa? Mana? Itu buat naga ya? Oh iya benar. Oh, asli berarti benar. Berarti asli. Sama fake. Bukan editan AI. Satu, dua, tiga. Nah, terima kasih. Oke, itulah juara 1, juara 2 dan 3 untuk lomba foto keluarga ya. Tapi kita kelewatan sesuatu. Ini bukan juara 1, 2, 3, tapi juara Di hati kalian, di hati para jemaat. juara terfavorit untuk foto bulan keluarga tahun ini. Jatuh kepada keluarga Ibu Baby. Banyak hadiah katanya. Boleh ke tengah? Foto bareng. Ke tengah. Ini saya pikir. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ada lomba apa lagi ya? ada yang depan. Belum diumumin. Oh, itu ada tulisannya. Lomba masak. Lomba masak. Ini lomba masaknya dari semua komisi ya berarti ya? Ya, dari semua komisi lomba masak mie goreng ya. Digoreng tuh, digoreng. Waktu lomba masak mie goreng kemarin untuk penilaian juara 3-nya ada 2 tim. Skornya sama-sama 117. Wow. 2 tim itu jatuh kepada saya kasih tahu aja ya. Ya, boleh. Juara 3 untuk lomba masak tahun ini adalah jatuh kepada komisi Diakonia dan komisi dewasa. Boleh ke tengah? Boleh ke tengah?
Jadi kalau mau minta resep bisa. Ibu. 1, 2, 3. Juara 1. Juara 1. Yang paling berarti masakannya paling jos banget. Mantep nih. Ini skornya gede loh, 127,5 jauh banget. Ada komanya guys. Ada komanya. Jadi juara 1 lomba masak tahun ini. Ibu kepada melayani membersihkan dengan bantuan klinis dan ternyata bakat masaknya luar biasa. Dalam masak selamat tim Poliklinik juara 1. Kita nggak ketinggalan nih sama teman-teman yang ikut juga partisipasi dalam lomba ini. Ya nggak juara nggak apa-apa, yang penting partisipasinya sudah sangat ini. Boleh kepada komisi yang mengikuti lomba ini, boleh maju ke depan. Komisi anak. Komisi anak, apakah ada yang mewakili? Komisi selanjutnya itu dari KPR. KPR silakan. Boleh silakan. Dan selanjutnya juga Ada P2W.
Saudara-saudara, kembalilah dalam keseharian dengan membawa kasih Kristus yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadilah keluarga yang melekat, saling mengampuni, saling menopang, saling mengasihi. Biarlah hidup kita indah karena Tuhan ada di dalamnya. Biarlah langkah kita boleh terarah oleh kasih-Nya, dan setiap hari menjadi sebuah ungkapan syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Keluarga hidup indah. Terimalah berkat Tuhan.